Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dara Adaha Puspitasari, CPNS Kabupaten Barito Kuala, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 31, kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi di puskesmas. Pertama, kita analisi isu. Isu sendiri adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isu yang tidak dimanajemen dengan baik akan berpotensi menjadi penyebab krisis. Untuk daftar isinya, pertama kita harus membuat daftar isu terlebih dahulu. Setelah itu kita temukan isu dengan metode USG. Setelah kita menemukannya, kita analisis akar masalah dengan fishbone dan menemukan pemecahan masalah dengan metode SWT, dan yang terakhir kita akan menyusun alternatif pemecahan masalah. Pertama, kita identifikasi isu terlebih dahulu. Identifikasi isu di tempat saya bekerja, pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tidak menular. Kedua, lokasi fasilitas kesehatan atau puskesmas yang masih sulit dijangkau masyarakat karena terkendala transportasi. Ketiga, kurangnya ketersediaan obat untuk pasien di poli umum dan IGD di puskesmas. Selanjutnya kita temukan isu dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Di sini akan kita nilai dengan beberapa poin. Pertama, untuk isu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tidak menular. Untuk U nilainya 4, S-nya 4, dan G-nya adalah 5 dengan jumlah 13. Untuk isu yang kedua, lokasi fasilitas kesehatan puskesmas yang masih sulit dijangkau masyarakat karena terkendala transportasi. Di sini untuk kriteria U-nya nilainya 3, kriteria S-nya adalah 3, dan G adalah 4. Untuk isu nomor 3, yaitu kurangnya ketersediaan obat untuk pasien di poli umum dan IGD di puskesmas. Kriteria untuk U-nya adalah 3, kriteria S-nya adalah 4, dan G-nya adalah 4, dengan jumlah 11. Dan untuk ranking dari ketiga isu ini, yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tidak menular. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya, di mana kita akan analisis isu tadi dengan metode fishbone, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tidak menular. Kita lihat dulu dari analisis dari metode fishbone-nya, manusianya, dari lingkungan sosial, dari metode, dan manajemen. Dari manusia sendiri itu atau masyarakatnya merasa tidak mempunyai keluhan yang berarti pada gejala-gejala PTM atau penyakit tidak menular. Yang kedua adalah tidak mengetahui komplikasi dari penyakit tidak menular itu sendiri. Dari lingkungan sosial sendiri, masyarakat merasa PTM atau penyakit tidak menular ini adalah penyakit turunan yang susah diobati. Yang kedua adalah lokasi pelayanan kesehatan yang cukup jauh sehingga transportasi dari masyarakat cukup sulit. Untuk metodenya, pertama sarana seperti ambulan desa belum maksimal digunakan. Lalu ada tidak tersedianya transportasi umum untuk masyarakat yang ingin berobat ke pelayanan kesehatan. Dari segi manajemen, kurangnya edukasi atau penyuluhan langsung ke masyarakat luas. Lalu yang kedua, kurangnya pengawasan, pengobatan, dan kontrol pada masyarakat dengan penyakit tidak menular ini tadi. Lalu sini kita akan lihat di SWOT-nya, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dari S-nya sendiri atau Strengths, puskesmas sudah melaksanakan posyandu setiap bulannya untuk mendeteksi penyakit tidak menular. Kader di desa sudah cukup banyak untuk membantu masyarakat sadar akan kesehatan. Lalu di segi weakness, kurangnya edukasi dan penyuluhan yang maksimal kepada masyarakat luas. Lalu di threat, masyarakat kurang memahami KIE yang diberikan oleh petugas kesehatan. Lalu akan meningkatkan angka kematian akibat dari penyakit tidak menular ini jika masyarakat tidak memahami komplikasi itu sendiri. Lalu untuk opportunity, penggunaan ambulan desa sebagai transportasi masyarakat berobat ke puskesmas.
dan sebenarnya bisa melakukan penyuluhan lebih luas lagi kepada semua masyarakat. Jadi bukan hanya kelompok-kelompoknya saja, tapi seluruh masyarakat di wilayah tersebut, yaitu wilayah cakupan puskesmas di tempat saya bekerja. Nah, di sini untuk alternatif penyelesaiannya, pertama adalah melakukan penyuluhan menyeluruh kepada semua masyarakat luas akan pentingnya dari penyakit tidak menular ini. Dengan tahapannya yaitu menentukan jadwal rutin dari penyuluhan, sehingga masyarakat yang mungkin tidak ada pada saat penyuluhan itu akan mengetahui juga jika ada jadwal rutinnya, seperti itu. Lalu membuat media edukasi yang mudah dimengerti masyarakat saat penyuluhan. Dengan outputnya yang kita harapkan adalah masyarakat mengetahui pentingnya pengobatan penyakit tidak menular dan mengurangi komplikasi tersebut. Nah, di sini pihak yang terkait adalah tenaga kesehatan, pemegang program PTM, dan kader. Yang kedua, untuk alternatif penyelesaiannya adalah memanfaatkan ambulan desa sebagai transportasi masyarakat untuk berobat massal ke puskesmas. Dengan tahapannya adalah berkoordinasi dengan supir ambulan dan menentukan jadwal untuk pengobatan massal itu sendiri. Di mana outputnya di sini yang kita harapkan adalah kunjungan di puskesmas meningkat dan terdeteksinya penyakit tidak menular secara luas. Nah, untuk pihak terkait dalam hal ini adalah kader, supir ambulan, dan tenaga kesehatan. Ya, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.